Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 1000 pengacara siap mendampingi Abu Janda atas laporan Ketua KNPI ke polisi. Sumber saya dari YouTube. Ketua KNPI yang namanya mungkin Lubis, marganya Lubis, melaporkan Abu Janda ke polisi terkait kata evolusi. Jadi atas laporan Ketua KNPI ke polisi, di mana 1000 orang para pengacara siap mendampinginya, dan juga katanya pengacara ini mungkin 1000 pengacara mungkin menilai langkah daripada Abu Janda ini benar, karena dia untuk membela Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau dari kelompok-kelompok penentang yang lainnya tersebut, sehingga dia justru harus mendukung Abu Janda ini karena dia sebagai pendukung Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pernah kita lihat, dia menunjukkan Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, padahal dia beragama Kristen, tetapi dia menyetujuinya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila, dan tidak membeda-bedakan siapapun apapun agamanya dalam memegang jabatan di negara Indonesia ini. Walaupun ada yang menentangnya, ya justru dia membela daripada Pancasila tersebut. Kan ada juga yang menentangnya. Katanya negara Indonesia banyak penduduk, sepantasnya kalau Kapolri itu harus beragama Islam dan tidak setuju agama Kristen, karena katanya umat daripada warga masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Banyak yang merasa tersebut. Tapi itu tidak sesuai dengan Pancasila yang Undang-Undang 45. Maka pendapat daripada Abu Janda ini yang mendukung Kapolri sebagai Kapolri Sulistyo ini, karena yang beragama Kristen, dia sangat setuju karena dia mendukung Pancasila dan juga mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya dilihat dari sudut hukum pidana bahwa satu, berdasarkan hukum pidana ada 2 laporan menyampaikan masalah ke polisi. Satu, namanya delik biasa seperti perkara pembunuhan, pencurian, korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Ini disebut tindak pidana umum dan menyampaikan ke polisi disebut laporan. Ada atau tidak laporan dari masyarakat, polisi dapat bertindak. Inilah bedanya. Jadi ada tidak ada laporan dari masyarakat, polisi dapat bertindak memeriksanya. Jadi ini yang saya lihat. Seperti juga yang kedua, namanya delik aduan, seperti perkara penghinaan. Yang berhak menyampaikan ke polisi adalah yang langsung disakiti hatinya, yang berhak mengadukan ke polisi. Baik saudara maupun pengacara dan temannya tidak berhak mengadukannya ke polisi. Jadi siapa yang disakiti itu hanya dia yang berhak mengadukannya ke polisi. Karena sifat manusia berbeda-beda. Ada disebut dia kata lonte, suka lonte dan lain sebagainya, dia tidak merasa sakit hati karena dia daripada repot-repot di polisi, yang penting dia tidak ada melakukan perbuatan lonte itu. Tetapi ada orang dikatakan lonte saja sudah marah. Seperti Nikita Mirzani dituding Ustadz Maher dia sebagai lonte dan lain sebagainya, dia marah, langsung dilaporkan ke polisi. Ini tergantung orangnya. Maka dilihat siapa yang, kalau dia delik penghinaan, ini dilihat dari sudut harus orang yang merasa disakiti itu yang mengadukan ke polisi untuk melihat ke sakit hatinya itu sampai di mana. Apakah benar sakit hati atau tidak, kita tidak tahu. Dia sendiri yang tahu. Jadi dikaitkan laporan Ketua KNPI si Lubis pengaduannya ke polisi terkait kata polisi, karena kata polisi ini, polisi disebut ini
dikaitkan dengan Natalius Pigai. Tak dia saja mengkaitkan, tetapi kalau Abu Janda tidak ada menyatakannya itu dikaitkan dia saja. Menurut dugaannya saja, hal ini kabur dari pernyataannya tersebut. Karena kata evolusi ini sering juga digunakan itu untuk bumi ini terjadi perubahan. Karena evolusi itu perubahan dengan lambat. Itu sering digunakan dalam ilmu pengetahuan kata evolusi, lawannya revolusi, perubahan cepat dan perubahan dengan lambat. Jadi sering kata evolusi itu digunakan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Sehingga saya lihat pernyataan daripada Ketua KNP ini adalah kabur. Kurang tepat lah ya menurut saya. Kedua, samping itu juga yang disakiti hatinya Natalius Pigai, bukan Ketua KNPI. Dan yang berhak mengadukan Abu Janda ke polisi adalah Natalius Pigai, bukan Ketua KPI. Perlu diketahui. Yang hatinya tadi seperti saya bilang tadi, ada manusia yang tersinggung, ada yang tidak tersinggung. Dan juga di sini Natalius Pigai saja tidak melaporkan Abu Janda ke polisi, dianggapnya masalah itu udah biasa katanya. Jadi hal ini justru yang kebakaran jenggot lah yang malah tersinggung adalah Ketua KNPI. Lubis tersebut ini tidak benar ini. Jadi dia sepertinya mencampuri urusan orang lain dia itu. Jadi makanya berdasarkan dua alasan tersebut, dugaan saya pengaduan daripada Ketua KNPI tersebut akan ditolak polisi itu, mungkin tidak diproses. Karena kalaupun nanti, karena ini tidak sah aturannya, tidak boleh, dia tidak berhak mengadukannya, sehingga nanti harapan saya agar Abu Janda mengadukan daripada Ketua KNPI itu ke polisi, karena dia sudah merusak nama Abu Janda tersebut. Ini perbuatannya melanggar pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan. Jadi harapan saya agar pengaduan agar Abu Janda melaporkan Ketua KNPI Lubisi ke polisi yang membuat nama Abu Janda tercemar, agar Abu Janda itu juga melaporkannya ke polisi, agar tidak terbiasa Ketua KNPI ini mencampuri urusan orang lain. Karena itu urusan antara Abu Janda dengan Natalius Pigai. Dan yang berhak mengadukannya ke polisi adalah Natalius Pigai, karena dia merasa disakiti. Dia sendiri saja tidak merasa sakit hati. Malah yang sakit hati adalah Ketua KNPI tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak dibenarkan. Maka Abu Janda sebaiknya mengadukan daripada Ketua KNPI tersebut ke polisi agar diproses sesuai hukum yang berlaku, agar tidak terbiasa mencampuri urusan orang lain. Sekian dan terima kasih.